Adapun yang membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini ialah Al-Ustaz Haji Abdullah Sawedi SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan di tengah-tengah masyarakat kita, biasanya orang-orang tua kita dulu itu kalau ada anaknya yang mau merantau atau mau berangkat sekolah kuliah di luar kampung, pasti orang tua kita berpesan. Termasuk saya ketika saya mau merantau ke Makassar, orang tua saya berpesan dalam bahasa Bugis, APD Ceko Rikampun Natawit, yang artinya berbuat baiklah di kampungnya orang. Kenapa ini menjadi sebuah pesan yang sepertinya wajib disampaikan oleh para orang tua kepada anak-anaknya yang hendak bepergian? Rupanya orang tua kita itu sebenarnya paham bahwa kalau kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Dan ini jelas termaktub di dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri, bukan kepada orang lain. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata banyak orang yang telah membuktikan bahwa ternyata perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain itu dampaknya kepada kita. Sebuah kisah seorang anak muda, keesokan harinya itu dia mestinya interview di satu perusahaan di jam 9.30, itu jadwalnya. Malam harinya neneknya berpesan bahwa bagusnya kalau malam ini sholat tahajud. Ini anak karena patuh kepada neneknya, dia lakukan betul bangun tengah malam melakukan sholat tahajud. Kemudian setelah selesai sholat subuh, dia baring-baring, rupanya tertidur karena cepat bangun, tertidur. Dan rupanya neneknya tidak kasih bangun. Nanti dia bangun pada saat jam sudah lewat dari jam interview itu. Pada saat dia bangun, dia sesali neneknya. Itu gara-gara nenek mentumi, karena sudah suka lagi bangun tengah malam. Terlambat begini bangun. Tapi ini anak muda tetap berangkat ke tempat yang semestinya dia harus interview pada hari itu. Naiklah di atas bus. Pada saat dia naik di atas bus, dia mendapatkan tempat duduk yang bagus. Tiba-tiba bus berhenti, kemudian ada orang yang berpakaian rapi naik di atas bus itu, memakai dasi yang kerah bajunya dilonggarkan, dasinya dilonggarkan. Persis berdiri di dekatnya anak muda. Lalu anak muda itu berkata kepada bapak ini sepertinya kelelahan. Karena dia longgarkan dasinya. Dia bilang, iya, saya agak kelelahan. Dia bilang, kalau begitu biarlah bapak yang duduk karena saya masih muda. Bapak silakan duduk, biar saya yang berdiri. Pada saat pergantian, orang ini yang berpakaian necess tadi itu duduk, anak muda ini berdiri, terjadi dialog. Dia bilang, sebenarnya bapak dari mana? Kenapa sepertinya kelelahan begitu? Orang itu berkata, ini sopir saya punya ulah. Mobil dipinjam antar istrinya berobat. Rupanya mobil ada kerusakan, tapi tidak bilang-bilang, mungkin takut dimarahi. Akhirnya beginilah kondisinya. Padahal hari ini saya harus melakukan interview di kantor saya, di perusahaan saya. Lantas anak muda itu orang itu berbalik bertanya kepada sang anak muda, kalau ada mau kemana? Dia bilang, ini juga Pak
Cuma karena nenek saya pesan tadi malam saya harus bangun tahajud, akhirnya terlambat ke bangun setelah selesai sholat subuh saya mari-mari. Akhirnya dia bilang itu orang, coba lihat, itu surat panggilan untuk interview, coba perlihatkan kepada saya. Begitu diperlihatkan, rupanya panggilan interview itu yang tanda tangani adalah bapak itu. Dan ini bapak bilang, wah ini yang tanda tangan ini surat pemanggilan saya dan ini adalah perusahaan saya. Terus gimana Pak? Dia bilang, kalau begitu kamu tidak usah interview, langsung saya terima. Coba, kebaikan apa yang dilakukan anak muda? Kebaikan mendengarkan neneknya, satu. Kebaikan yang kedua, dikasih tempat duduk ini bapak. Dan kebaikan yang ketiga adalah dia mau bangun sholat tahajud hanya untuk memohon kepada Allah supaya lulus interview. Begitu sampai di perusahaan ini bapak, ini anak muda ikut di belakang itu bapak. Banyak orang antrian di situ yang menunggu dari pagi sampai pada jam itu, padahal sudah tertunda interview. Begitu dia lewat dekat teman-temannya pada bilang, itu Mi kalau tidak bangun tahajud orang begitu mau antri. Belum tentu lulus. Saya alhamdulillah karena tahajud kan, alhamdulillah saya bisa lulus. Bapak Ibu yang sangat dirahmati oleh Allah, banyak sesungguhnya kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan, yang kadang-kadang kita tidak pernah menyangka bahwa Allah akan menggantikan sesuatu yang luar biasa bagusnya kepada kita. Saya juga kenal, ini bisa nyata lagi, seorang anak muda di tahun 1998 di Kelurahan Macidi Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Anak muda itu kebetulan baru selesai kuliah di Fakultas Usuluddin UMI. Karena dia sarjana agama baru, waktu itu ada taman pendidikan Al-Quran, tidak ada yang mau jadi kepala TPA-nya. Semua sudah ditawarkan, tidak ada, bergulir dituju satu-satu, tidak ada yang mau. Akhirnya pilihan jatuh pada dia. Teman-temannya bilang, kamu ini kan sarjana agama baru, itu ilmu mau dikemanakan, saatnya digunakan. Bagaimana kalau kamu, saat cocok sekali kalau kamu yang jadi kepala TPA. Diterima. Kenapa tidak ada yang menjadi kepala TPA Pak? Karena di situ TPA tidak ada gajinya itu guru mengaji. Karena santri tidak bayar. Kenapa santri tidak bayar? Karena yang diajar di situ adalah anak guru harian, anak tukang cuci. Karena Macidi Sombala waktu itu masih termasuk daerah marginal, masih banyak orang yang susah ketika itu. Jangankan untuk bayar anaknya mengaji, untuk makan saja kadang-kadang susah. Tapi anak muda ini punya semangat bahwa dia harus merubah kampungnya, dan untuk merubah kampungnya ini anak-anak yang harus dirubah pola pikirnya. Diterima jadi kepala TPA. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sangat dirahmati oleh Allah, berjalan ngajar. Rupanya di tahun 2000, kurang lebih 2 tahun dia mengajar, ada Pak Lurah datang cari itu anak muda. Pak Lurah bilang ada panggilan dari Ibu Gubernur. Terus anak muda tanya, panggilan apa? Dia bilang, ini TPA-mu ternyata dibina oleh PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Padahal dia tidak tahu mana. Jadi 2 tahun itu tidak ada gajinya ke saya. Pokoknya mengajar saja. Dikumpulkan teman-temannya yang sama-sama punya semangat untuk mengabdi tanpa bayaran. Singkat cerita, jadilah. Dan rupanya setelah dia diadakan wisuda santri di TPA itu yang dihadiri oleh istri gubernur ketika itu, istrinya almarhum Pak Zainal Basri Palaguna, Ibu Normi Palaguna waktu itu datang. Dan ternyata Ibu Gubernur ketika itu terkesan dengan pembinaan yang dilakukan oleh anak muda itu, sehingga pada saat itu anak muda itu langsung diberikan uang cash dalam amplop oleh Ibu Gubernur, 1 juta isinya, tahun 2000-an itu. Kemudian keesokan harinya dipanggil menghadap ke sekretariat PKK di Jalan Masjid Raya, di sampingnya Gedung Kartini. Datanglah di sana, rupanya sekretaris PKK yang undang dia atas perintah Ibu Gubernur disuruh ke bendahara PKK untuk minta gaji. Mulai sejak awal dia membina di TPA itu sampai pada hari ini. Seseorang yang ikhlas, seseorang yang tulus melakukan sesuatu tanpa berpikir macam-macam. Rupanya Allah hanya mengumpulkan itu gajinya. Diminta Allah dari mulai sejak dibangun itu TPA sampai pada hari itu, dan seterusnya setiap bulan. Dan tidak cukup dengan itu.
pada tahun 2001 itu anak muda dinikahkan oleh ibu gubernur. Dinikahkan oleh ibu gubernur, datang di rumahnya. Tahun 2002 diberangkatkan ke Tanah Suci gratis. Tahun 2003 dibangunkan rumahnya. Saya bilang, Masya Allah, kebaikan apa ini yang dilakukan ini anak muda, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelipatan pahala, kelipatan kenikmatan yang luar biasa. Kalau itu anak muda betul-betul ikhlas, bukan hanya itu yang didapatkan di dunia, tapi nanti Allah akan sempurnakan pahalanya di akhirat kelak. Ternyata memang benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seseorang melakukan kebaikan bukan kepada orang yang berbuat baik, padahal sesungguhnya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Apa yang sama dirahmati oleh Allah. Jadi perbuatan baik itu kalau bahasa Arabnya itu ihsan. Ihsan. Nah, ihsan itu saya pernah dengarkan almarhum Guru Takisan Haji Sanusi Baco LC menjelaskan tentang makna ihsan. Ihsan itu adalah sesuatu yang kita lakukan lebih dari kadar yang sesungguhnya atau lebih dari kadar yang semestinya. Itulah ihsan, itulah perbuatan baik. Kalau sesuatu kita lakukan sesuai dengan kadarnya, itu belum perbuatan baik, karena memang kadarnya begitu. Nanti melebihi kadarnya, lebihnya itulah yang disebut dengan ihsan, lebihnya itulah yang dikatakan perbuatan baik. Contoh, kalau kita naik kendaraan online, misalnya kita mesti bayar 37.000. Ketika itu kita sudah sampai di tempat tujuan, kita kasih uang 50.000 kepada sopir. Lalu sang sopir berkata tidak ada uang kecil. Kemudian kita katakan tidak apa-apa, ambil saja semuanya. Berarti ada lebihnya 13.000. Yang 13.000 itulah yang dikatakan ihsan, yang 13.000 itulah yang dikatakan perbuatan baik. Yang 37.000 adalah sesuatu yang memang kita harus bayar. Dan inilah yang 13.000 insya Allah yang akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gantinya boleh tak terbatas. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang sulit. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Ibu-ibu kalau beli ikan, bagusnya itu jangan terlalu banyak menawar. Tapi kayaknya langka. Langka kayaknya itu kalau ibu-ibu beli tidak nawar. Misalnya mau beli ikan, tanya, "Neng, berapa itu ikan tak satu bongko?" Penjualnya bilang 50.000. Kira-kira ada ibu langsung bilang bungkus nih, Neng. Kira-kira 1-2. Yang banyak tidak kurang itu 20.000 mau. Menawar jauh di bawah daripada harga yang disebut. Kadang-kadang ada ibu-ibu sudah menawar, dikasih, minta lagi tambah. Tidak ditambahkan, dia ngambil tambah sendiri. Kenapa saya tahu? Karena saya biasa pergi beli ikan, biasa kan berdampingan dengan ibu yang begitu. Tapi bukan di Dinas Sopa Tawa dari sananya. Dinas Sopa Tawa tidak ada yang begitu. Padahal mestinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita tidak mau bayar dengan harga yang bagus kepada penjual ikan? Kadang-kadang saya itu kalau pulang belanja, istri saya tanya ini berapa, dia bilang kenapa mahal sekali? Saya bilang bagus gitu. Bagus bagaimana? Gembira itu kau penjual. Saya bilang justru karena itu dia gembira, maka saya bilang bagus. Menggembirakan satu orang itu nilai pahalanya jauh lebih bagus daripada kita sholat sunat 1 malam penuh. Kira-kira berapa rakaat yang bisa kita lakukan? Satu orang yang kita gembirakan. Bayangkan ini penjual ikan, kalau pulang nanti di rumahnya, kemudian dia beli sesuatu untuk anaknya juga turut gembira, berapa nih orang yang kita gembirakan? Dan kegembiraannya mereka yang Bapak biasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Melihat orang gembira, gara-gara kita dia gembira, jauh lebih gembira lagi kita melihat kegembiraan itu ketimbang kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang kita gembirakan. Makanya Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang suka berbagi itu, orang yang dermawan itu, biasanya dia punya hidup bahagia, rumah tangganya biasanya tenang. Coba lihat di masyarakat, kalau ada orang yang dermawan, ada orang yang dengan tangan memberikan pertolongan kepada orang lain,
yakin bahwa kehidupannya pasti bagus, rumah tangganya pasti tenang, ada kegembiraan di dalam kehidupan rumah tangganya, berbeda dengan orang yang pikir. Orang yang pikir sebenarnya dia pikir menurut pandangannya, dia pikir sama orang lain. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan kalau kita pikir, sebenarnya kita pikir kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada malam-malam penghabisan bulan Ramadan. Di 10 malam terakhir masih ada kesempatan bagi kita untuk selalu berbuat baik setiap malam. Di masjid ayo kita bawa isi kotak amal. Bulan tarawih ada orang yang bisa disedekahi. Orang yang selalu bersedekah, malaikat mendoakan, ya Allah, lipat gandakan hartanya orang-orang yang suka memberikan sedekah. Itu malaikat yang doakan. Dan orang yang pikir juga didoakan oleh malaikat, doanya terbalik. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua, kalau Allah memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik, jangan kita sia-siakan, jangan kita tunda-tunda, jangan kita ulur-ulur waktu. Begitu ada niat, laksanakan segera. Khawatir kalau kita tangguhkan, syaitan datang menggoda dan gagallah kita menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.